Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Kartika Sastrobo dengan tinggi 023 035. Ini saya akan membahas tentang anatomi taktus digestivus. Tadi saya sudah record dan hilang recordnya. Jadi saya akan mencoba saja. Overview materi ada dinding abdomen, sistem otot abdomen, ada rektum, rektum proprium, akalis analis, neurofascularisasi rektum, dan juga peritoneum. Yang pertama adalah dinding abdomen, yaitu ini dibagi menjadi dua, yaitu dinding abdomen anterolateral dan juga dinding abdomen posterior. Nah, di dinding abdomen anterolateral itu ada dari superficial ke profunda itu ada kulit, lalu ada fascia superficialis, yaitu nanti ada fascia camper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia camper ini dari superficial ke akan berjalan ke skrotum nanti akan menjadi fascia dartos. Lalu akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam nanti akan menjadi fascia coles. Lalu ada fascia scarpa yaitu nanti akan berjalan ke paha dan di bawah ligamentum inguinale akan menjadi fascia lata. Selanjutnya ada fascia profunda, lalu ada musculus aponeurosis, yaitu terdiri dari musculus obliquus externus, internus, transversus, lalu ada itu merupakan flat muscle, lalu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis yang merupakan otot horizontal, otot vertikal, sorry. Lalu ada fascia transversalis itu adalah fascia memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis. Lalu ada fascia extraperitonealis, lalu dan terakhir ada peritoneum parietal. Lalu di dinding abdomen posterior ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, musculus. Nanti ada 4 lapis, yaitu lapisan pertama ada latissimus dorsi, di lapisan kedua nanti ada obliquus externus abdominis, lalu ada musculus longissimus dorsi, spinae, dan serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga nanti ada multifidus, inner spinalis, obliquus internus abdominis. Lalu di lapisan terakhir nanti ada quadratus lumborum, iliopsoas, dan transversus abdominis. Lalu ada sistem otot abdomen. Di sistem otot abdomen ini nanti akan ada vaginal muscularity yang terbentuk dari 3 otot horizontal atau 3 otot flat muscle. Itu nanti akan membungkus vertical muscle. Nah, vaginal muscularity ini berisi musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis yang merupakan uh, vertical muscle. Lalu nanti ada arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan ujung terminal nervi intercostalis 6 sampai 9 dan nervus subcostalis. Kalau ada rektum, itu rektum merupakan eh, organ yang terletak di bagian paling distal dari intestinum casum, itu nanti terletak di cavum pelvis, berjalan dari kolon sigmoid di vertebra sacral 3 melewati rectosigmoid junction hingga berakhir di canales analis. Rektum itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rektum proprium dan canales analis. Keduanya itu termasuk sebagai organ kontinens. Organ kontinens itu merupakan organ yang berperan dalam mekanisme defekasi. Pada potongan sagital nanti terlihat flexure sacralis yang cembung ke dorsal, lalu ada flexura anorectalis atau perinealis yang cembung ke ventral. Sampai ke anorectal junction nanti akan berbentuk seperti huruf S. Nanti akan dibagi menjadi 3 pars, yaitu sepertiga superior, sepertiga media, dan sepertiga inferior. Ini adalah perbedaannya. Lalu ada rektum. Jadi sudah dijelaskan. Nanti untuk bangunan-bangunan penting nanti ada di rektum propria ada 3 flexura lateralis. Nanti akan menjadi akan bersama lipatan transversal atau plica transversalis recti atau Huston's valves. Lalu ada ampulla recti itu nanti itu di antara Kohlsrausch valve dan anorectal junction. Lalu untuk di kanalis-analis itu nanti ada bangunan-bangunan penting seperti ada 3 zona, zona kolumnar, zona alba atau plectrum analis, dan zona cutaneus. Lalu ada linea pectinata, musculus pinto ani, columnae annales, volvula annales, dan sinus annales. Jadi untuk bagiannya, jadi di rectum papilla itu eh, mengisi di sepertiga superior dan sepertiga media yang merupakan intraperitoneal dan retroperitoneal. Lalu untuk analis-analis itu berada di inferior, di sepertiga inferior.
nanti itu merupakan organ ekstraperitoneal di bawah pelvic diaphragma. Rectum proprium itu membentang secara vertikal dari rectus junction pada vertebrae sacral 2 atau 3 hingga anartal junction sebelum menembus diafragma pelvis untuk membentuk kanal analis. Nah, diafragma pelvis ini merupakan gabungan dari levator ani dan musculus coccygeus beserta fasia-fasianya nanti akan membentuk diafragma pelvis ini. Lanjut, pada tunika mucosa, pada tunika mucosa nanti terdapat flexura lateral sternum yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu superior, intermediate, dan inferior. Tiga flexura ini akan bersama dengan plika transversalis recti atau Houston's walls akan menebalkan lapisan sirkular otot pada rectum, pada dinding rectum. Eh, Nanti yang di middle transverse rectal fold itu merupakan lipatan terkuat dan pada sekitar 6-7 cm di atas anus. Lalu di bawah coxal fold ini nanti terdapat ampulla recti yang merupakan perluasan dari rectum. Ampulla recti ini memiliki kemampuan relaksasi dan berfungsi untuk menerima dan menampung feses sebelum dikeluarkan pada saat defekasi atau BAB. Rektum ini akan bertransisi ke kanalis-analis ketika melewati anorectal junction atau linea anorectalis. Terdapat perubahan lipatan yang sebelumnya transversalis menjadi longitudinalis. Nanti namanya berubah menjadi pelika longitudinalis anal kanal atau kolomnya analis. Yang kelima adalah kanalis analis itu terletak ekstraperitoneal membentang secara vertikal dari flexura terminalis atau anorectalis hingga ke cauda anus. Nanti memiliki tiga zona kolumnar, nanti isinya ada kolumna analis, ovule analis, dan sinus analis. Lalu ada zona alba, nanti di bagian superiornya akan eh, ada linea pectinata, nanti yang itu akan membatasi zona kolumnar dengan zona alba, lalu ada zona kutanea yang mengandung yang ada linea anokutanea. Nah, nanti ada empat muskulus, yaitu musculus interani internus dan calcaneus ani yang merupakan otot polos, lalu ada musculus ani externus dan cuportalis yang merupakan otot skelet. Ini untuk gambarnya, lalu untuk ke nervaskularisasi, eh, untuk vaskularisasi sendiri nanti ada arteri rectalis superior itu bermuara ke arteri mesenterica superior inferior, lalu ada arteri rectalis media yang akan langsung ke ilaka interna, lalu ada rectalis inferior nanti akan merupakan cabang dari arteri pudenda interna yang bermuara ke ilaka interna. Untuk vena sendiri nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang di bagian atas linea pectinata dan juga yang di bawah. Untuk yang di atas nanti akan bermuara ke vena porta dan yang di bawah nanti akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk vena sendiri tadi ada vena cava superior nanti jalan ke vena mesenterica inferior dan masuk ke vena porta, lalu ada vena cava inferior nanti berjalan ke pudenda interna dan ilaka interna, lalu ke vena cava inferior, dan untuk yang median nanti akan langsung ke ilaka internal dan ke vena cava inferior. Untuk inervasinya sendiri nanti simpatisnya nervus spancolumbalis dan parasimpatis nanti akan diinervasi oleh nervus Schwannici cervici. Dan peritoneum terdiri dari dua lapisan yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Organ abdominal nanti juga dibagi menjadi dua, yaitu organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Retroperitoneal sendiri nanti akan menjadi dua lagi, primary retroperitoneal dan secondary retroperitoneal. Untuk duplicator peritoneum dibagi menjadi tiga, yaitu mesenteric momentum, itu momentum paius dan minus, juga ligamentum peritonei. Di antara dua lapisan peritoneum akan terdapat suatu rongga potensial, yaitu cavum peritonei yang berisi peritoneal fluid. Cavum peritonei terdiri dari dua bagian, yaitu Theater sac dan laser sac. Pada cavum peritoneum nanti terdapat pula foramen apoplegia Winslowi. Yang pertama, tadi peritoneum parietal itu merupakan lapisan bagian luar dari peritoneum yang melekatkan organ-organ ke dinding abdomen bagian anterior dan posterior. Untuk peritoneum visceral itu merupakan lapisan bagian dalam dari peritoneum yang melapisi secara langsung organ-organ visceral abdomen, baik hanya sebagian maupun seluruh pemakan organ. Lalu ada organ tadi sudah dijelaskan, organ peritoneal itu organ yang diselubungi secara keseluruhan oleh peritoneum visceral dan tertahan oleh mesentri. Lalu untuk organ erythroperitoneal itu organ yang hanya diselubungi oleh hanya sebagian yang diselubungi oleh peritoneum parietal. Nah, untuk organ-organnya nanti ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas,
duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda pankreas, ureter, colon ascendens and descendens, ginjal, esophagus, dan rektum. Untuk primarily retroperitoneal itu ada organ yang organ retroperitoneal tidak memiliki mesentri. Sedangkan yang sekunder itu dulunya mempunyai mesentri dan merupakan organ intraperitoneal, tapi sering mengalami perkembangan nanti mesentri tersebut akan menyatu dengan dinding abdomen posterior. Contohnya untuk yang primarily nanti ada esophagus, rectum, dan ren. Lalu untuk yang secondary itu colon, ascendens, descendens, dan pankreas. Lalu ada mesenterium merupakan lipatan ganda peritoneum yang berfungsi untuk menahan untuk atau melekatkan struktur viscera ke dinding posterior abdomen. Dan nanti itu meliputi mesenterium, mesocolon transversum, mesocolon sigmoideum, dan mesoappendix. Lalu omentum itu nanti akan berjalan dari das gaster dan pas superior duodenum menuju viscera lain. Nanti dibagi menjadi dua, omentum maius dan omentum minus. Nanti omentum maius itu terdiri dari 4 ligamen, ligamentum gastrosphenical, gastrosphenical, gastrocolica, dan sphenorenale. Lalu untuk omentum minus nanti eh, ada dua ligamen yaitu gastrohepatica dan hepatica duodenal. Lalu ada ligamentum peritonei itu merupakan eh, ligamentum yang dapat membentuk bagian dari omentum. Nanti ada gaster, hepar, dan lien. Tadi dijelaskan kalau ada greater sac itu dimulai dari superior pada diafragma berlanjut ke inferior sampai ke dalam pelvis, kavitas pelvis. Lalu nanti ini greater sac ini akan dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Nanti ada dua kompartemen yang dibagi oleh mesokolon transversum. Pada bagian anterior dan superior itu ada suprakolik, nanti isinya itu hepa, gaster, dan lien. Lalu yang infrakolik itu yang di posterior dan inferior dari mesokolon transversum, isinya intestinum tenue dan colon ascendens et descendens. Lalu untuk laser sec itu nanti akan eh, merupakan kafum yang dibentuk oleh omentum maius minus dan organ-organ yang berdekatan dengannya. Lalu nanti berkomunikasi dengan karakteristik melalui foramen epiploica winslowi. Untuk batas-batasnya itu anterior ada lobus quadratus hepar, ligamentum gastrocolica dan omentum minus. Di sinistra ada ran sinistra dan supranalis. Di posterior nanti ada pankreas dan di dexter nanti ada foramen epiploica winslowi, foramen manus, dan greater. Untuk foramen winslowi nanti itu merupakan foramen yang menghubungkan komunikasi antara greater sac dan lesser sac, terletak di vena porte dan di antara vena porte dan vena cava inferior. Lalu batas-batasnya ada ligamentum di anterior ada ligamentum hepatoduodenal, lalu di superior ada lobus caudatus dari hepar, dan di posterior ada peritoneum yang menghubungi vena cava inferior, lalu di bagian inferior nanti akan dibatasi oleh pas superior duodenum, dan di bagian sinistra nanti ada ligamentum gastrosplenica dan ligamentum splenorenale. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.